Kembali lagi di Poros Salam bersama saya Patrick. Lo ngeker apa, Wat? Eropa. Oh, Biar fokus dulu nih. bagus gak? Biar fokus dulu ini Eropanya. Nggak kayak yang 0 trofi musim ini. Katanya 4. Aku apa lagi? Kejebak lagi di tweet. Kenapa lagi? Ada yang bikin video editan kan? Ah, Gak mau gol keempat, 4-0 lawan Real Madrid. Kusangka beneran. Lagi gak fokus lah ya kan? Cuma jago juga orangnya. Terus habis itu ku cek kan hasil skor asli-aslinya kan. Belum main gimbe. Ngeharap udah orang itu. Ya apalagi yang bisa dibikin orang selain berharap. Iyalah. Ya enggak lah, kan bisa memandang-mandangi itu trofi 7 Up. Senang ya. Kasihan. Yang Kan katanya kita di-compare sama Vidic, Oh itu yang nomor di-compare sama tim terbaik MU. jauh Pak, jauh. Udah aku bilang, even MU lagi tidur aja nih, lagi baku, kalian cuma bisa dapat 1 trofi Premier League dan 1 trofi Champions mah. Udah gitu aku baru sadar lah. Apa? Dalam 8 tahun, 1 Premier League, 1 Champions League, Kayak cuma itu aja udah. 1 FA Cup ya kan? Malik Cup. Udah gitu berani-beraninya nyamain dengan Sir Alex Ferguson. Sir Alex loh 26 tahun bersama Manchester United. Oh, ntar dia bilang juga 8 tahun Klopp dapat Champions League. Sir Alex nunggu berapa tahun baru dapat? Berapa tahun ya? 12. 12 tahun. Sama. Tapi kan maksudnya beda. Dalam 12 tahun itu berapa Premier League? Cuma kan dalam 12 tahun eranya itu kan udah beda gitu loh. Iya. Lu punya- Kompetisinya juga udah berubah. Iya makanya. Udah lah. Mana yang lebih gampang? Zaman dulu apa zaman sekarang? Menurut kamu? Zaman sekarang lah. Yang sekarang ya lebih gampang ya. Kalau dulu sering banget kita ngeliat Wimbledon ngalahin siapa, Iya, Ipswich iya, nahan iya. siapa. Sekarang Udah ketahuan orang-orangnya ya. Udah Sekarang ketahuan kalau kayak kemarin- Barca kalau ketemu Bayern udah pasti Bayern kan gitu. kalau kayak sekarang kayak minggu lalu Bournemouth ngalahin Liverpool. Ada biasa lah. Bukan kejutan. Enggak lah, Papan tengah, tim papan tengahnya ketemu tim papan bawah ya wajar. ya wajar. Dibantu penalti lagi. Ya udah dapat bolanya. Belum ketemu, Bang. Gue nanya, bolanya udah nemu belum? Belum ya? Nggak tahu aku. Nggak tahu juga kok. Nah, kalau aku udah ikhlaskan aja bola itu udah hilang lah itu. Ikhlas aja ya. Ya susah lah, Pak. Mereka kan katanya lagi rebuilding, proses. Ya. Tapi kalau kita bilang kayak gitu, percaya proses. Katanya. Proses apa yang mau dipercaya? Jadi, Anyway, sorry ya, anyway, sambil makan. lekas sembuh buat bapaknya Patrick. Kondisinya sudah semakin membaik, Thank you guys. ya. Cuma masih belum stabil karena mikirin anaknya yang nggak ada otaknya. Pikiran orang tua itu ngeganggu kesehatan. Jadi coba kau introspeksi dulu. 7-0, video callan, ngejek dia ya kan. Kualat berarti bapak. Nggak ada otak. Bukan Ya? kualat, kurasa. Ya ngedrop dia ini gara-gara kalah sama Bournemouth 1-0. Anak yang nggak ada otak. Ketawa kan ngeri. Anak yang nggak ada otak. Doain deh bapaknya kayak gitu. Bukan, ya lah. Sedih ya Pak sebenarnya. Cuman kalau daripada dibawa-bawa sedih kan stres kita ya kan. Bagus take. Stay strong Pak, selamat ya. Insya Allah you can selamat seperti nama Bapak ya. Ya. Itu aja doa kami ya. Amin. Semoga Bapak bisa congratulation. Bagi semua teman-teman yang di Twitter juga yang kemarin mendoakan, thank you banget ya. Thank you banget. Insya Allah kondisi Tapi aku bener-bener kerasa itu thank you banget sebenarnya. Ya, lo semuanya lah yang ketika aku minta didoakan itu kan memang bokap lagi kondisi kritis banget kan, gue udah kirim foto sama videonya kan. Besoknya agak membaik itu. Itu yang gue sedihnya karena pas banget ulang tahunnya bokap kan. ya. Tapi Tanggal berapa? 12 tanggal 13, ya? 13 ya. 12 Tio dong. Iya. Tuh, jadi gue ngerasa lah support mental dari tim Poros, dari warga Poros. Thank you. Jadi tidak ada ruginya mendoakan seseorang untuk hal-hal yang baik karena insya Allah itu akan berbalik juga ke kalian nantinya gitu. Oh iya. Sebagaimana United yang tidak ada ruginya
melakukan hal-hal baik di lapangan, nggak banyak protes wasit, nggak banyak intimidasi wasit, gitu ya. Insya Allah itu akan berbaik balik ke United. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Kalau kali ini nggak bisa. Siapa wasitnya kemarin? Anthony siapa? Anthony Taylor. Nah, itu Anthony Taylor. Siapa yang wasit waktu di Andre Mariner itu wasit VAR-nya kemarin. Udah gini aja deh, enggak bukan yang pas waktu lawan Palace kita yang si Casemiro juga. Iya itu Andre Mariner. Ya, Andre Mariner ya. Udah gini aja lah, kalau kita bikin sounding gede-gede, rame-rame, warga poros semuanya kita dari Indonesia, harus ada pemeriksaan di badan tubuhnya wasit kalau aku bilang. Kayak mana di badan tubuhnya wasit? Coba jelasin. Di badan tubuhnya wasit, di badannya apa ya? Di badan organisasinya wasit. Nah itulah dia bahasanya. Di organisasi wasit, di badan tubuh. Di badan tubuh. Badan tubuh kan. Itulah kalau sekolah dulu kebanyakan makan bangku sekolahan ya. Enggak, kau tahu yang lidi pedes itu kan? Nah itulah banyak makan mecin kayak gitu. Enggak, karena bukan apa-apa. Standarisasi daripada perwasitan di Premier League sekarang ini menurut aku jujur ya, bukan karena kita kalah atau apa yang kayak kata Koci kemarin, tiba giliran kalian yang digituin berisik kalian, kami 4 kali aja bisa menang. It's not that sebenarnya, lebih kepada emang standarisasinya itu sangat jomplang kalau gue bilang, nggak pernah ada yang sama. Di satu sisi taruh tangan di bahu agak ke leher itu kartu merah, yang jelas-jelas nyekik langsung nggak kena kartu merah. Kita dirugikan apa? Eriksen kemarin lagi si Garnacho no red card. Sementara kalau kita yang dalam satu pertandingan yang sama, it wasn't even intentional. Ya itu memang layak kartu merah. Gua akuin yang Casemiro. Ya. Itu layak kartu merah. Karena debatable sih sebenarnya karena ya walaupun bola kena duluan, nih pandangan gue ya. Tapi tackle-nya terlalu tinggi. Yes. Kejadiannya jadi tanpa bermaksud membabi buta, gelap mata membela Casemiro. Ya. Kasusnya hampir sama kayak Gerrard ke Andre Herrera. Ya, betul. Sama, Gerrard merah kok. Iya. Gitu loh. Ya, dan waktu kita nobar itu, gue sama Pak Prot kan langsung lihat-lihatan, itu kartu merah sih. Iya. Pas waktu kartu kuning pertama, untung nih kuning. Tapi pas waktu di VAR kita juga udah yakin tuh pasti kartu merah, karena memang kakinya di atas. Tapi, balik lagi, kejadiannya Garnacho kenapa nggak dia apa-apain gitu loh. Itulah menurut gue itu antara kalau kita mau bilang nanti kita bahasanya MU dijolimi, nanti kesannya kita kayak mana kali gitu ya kan? Inkonsisten. Ya tapi maksudnya inkonsisten dalam pengambilan keputusan-keputusan. Dan Erik ten Hag sepanjang karirnya bersama Manchester United yang belum panjang ini, ya nggak pernah yang namanya ngomentarin wasit sebelumnya. Ya. Kemarin tuh dia keluarin komentar karena bukan apa-apa. It was the worst game ever, dan dia sendiri bilang kan, the referee influenced the game. Ya. Karena memang iya, itu kenyataannya. You take away one of our player, habis itu every decision goes to our opponent, nggak ada ke kita lagi. And that is just a joke. Kalau gua di luar hasil hasil akhirnya kemarin ya. Kalau gua ngeliatnya kartu merah Casemiro emang oke lah. Iya. Itu merah lah ya karena Gerrard gitu kan. Walaupun bisa debatable juga karena orang bilang nggak kena bola duluan gini ya udah gitu ya. Tapi kakinya terlalu tinggi itu menurut gua. By the book itu kartu merah. Itu bahaya. Tapi yang mengganggu gua adalah handballnya Walker Peters. Kalau lu nonton kemarin Liverpool lawan Bournemouth, yes. Penalti Liverpool itu adalah bola crossing disundul salah kayaknya nggak enak ya. Disundul salah. Disundul salah, ditendang salah. Disundul oleh Mohamed Salah. Back Bournemouth itu kan lompat gini nggak kena. Salah nyundul, dia menghadap gawang, tangannya pas naik. Kena nih tangannya. Pen. Penalti, itu sebab penalti kemarin Liverpool. Yang bolanya belum ketemu sampai sekarang. Ya, menurut gua pada saat lu lompat, terkadang kan lu tidak refleks tubuh lu itu kan nggak bisa lu atur gitu, tangan lu kan terlalu ngebak. Ya, dan itu dari tahun 2006 loh udah dibahas itu. Dan dia tidak melihat arahnya bola, jadi gimana dia bisa dibilang mencoba menghalangi arahnya bola, karena dia nggak tahu arah bolanya kemana gitu kan. Sementara Walker Peters kemarin jelas-jelas jatuh tuh ngelihat bola. Ya, dan gue tambahin, gue nih udah sampai nonton replaynya 5 kali, makanya gue berani ngomong ini. Dia tidak ada yang dolak. Enggak, stumble dia aja. Antara stumble atau dia memang menjatuhkan diri. Dan itu jelas, bola datang, dia menggeser tangannya, makanya pemain MU semua angkat tangan. Jadi begitu, iya posisi jatuh dia kan begini. Begitu dia lihat bola, dia angkat tangannya kayak gini. Tangan kirinya dia geser. Jadi
Itu sih yang irritating sebenarnya. Dan tidak di VAR, men. Jadi buat apa gitu? Casemiro lu VAR, yang itu nggak lu VAR kan gitu. Jadi ya udahlah ya, maksud gua ini tidak bermaksud merengek-rengek, tapi cuma menyampaikan fakta yang terjadi di match tersebut gitu. It cost us 2 points. It cost us 2 points. Ya, tapi paling enggak 10 pemain. Southampton mainnya juga bagus. Ya. Mereka main bagus karena kita 10 pemain. Iya. Itu ya harus lu kasih kredit lah ya kepada United bahwa gimana mereka bisa survive gitu. Walaupun satu lagi menambah rentetan tidak terkalahkan di Old Trafford ya. Yes. Old Trafford musim ini kan baru kalah 2 kali aja. Brighton partai perdana sama Real Betis Sociedad di Europa League. Nah, sisanya tuh tidak pernah kalah. Bahkan City, Liverpool, Arsenal semua kalah situ. Spurs gitu ya. Semua kalah. Gitu. Nah, yang satu yang gue lihat lagi adalah mungkin United mulai kehabisan bensin, Pat. Bisa jadi. Karena gini, Casemiro mungkin dia tidak intentional untuk melakukan tackle seperti itu. Cuma pada saat lu kelelahan, lu tidak terlalu bisa berpikir dengan jernih. Fatigue. Dan itu langsung di depan wasit lagi ya. Itu menurut gua. Kemudian Bruno lawan Betis minggu lalu kan gua udah bilang istirahatin. Dimainin ternyata bagus. Kemarin juga berapa kali dia terlihat malas babak kedua terutama. Dan passing-passingnya berantakan semua. Makanya gua bilang Rashford pun juga gitu. Jadi gua rasa United mulai kehabisan bensin, tapi lu tidak bisa memakai alasan tidak memiliki kedalaman squad yang cukup. Lu ingat pada saat treble 98-99, practically tidak ada pelapis Paul Scholes. Ya. Lu punya pelapis Kane di diri Nicky Butt, tapi tidak setara sama Kane. Ada pelapisnya tapi tidak selevel. Tapi kalau jauh tumpang. tumpang. Kalau Kane ada Butt. Di kanan lu punya Fletcher udah main belum ya? Belum lah. Ya, nah. Fletcher di kanan lu nggak punya. West Brown karena dikasih gelandang kanan gitu loh. Kalau di kiri lu punya Blomqvist. Ya, walaupun ya Jukualis kan tidak setara Giggs. Yang agak melimpah lu di penyerangan. Striker. Ada Ole, di penyerangan ada ada 4. Ada Yorkie, ada di back juga sebenarnya back tengah lu punya Ronnie Johnson, Japstam, Henningberg. Back satu lagi si itulah. Ya gue lupa. Enggak ada satu lagi. Di back kanan selain Neville cuma punya si West Brown ya. Iya. Gitu loh. Di kiri Dennis Irwin sama si Philip. David May ya. David May itu dia satu lagi. 4 gitu. Tapi justru motor serangan lu di Scholes itu lu nggak punya pelapis, hampir sama kayak sekarang kalau gue bilang gitu. Lu nggak punya pelapis dibuat Casemiro-nya yang sepadan kalau menurut gua gitu loh. Jadi lu tidak bisa memakai alasan nggak punya pelapis karena Sir Alex dulu bisa survive, bahkan dapat treble. Tapi ya beda juga sih, Wat. Itu squad 99 itu squad yang udah bermain 2-3 tahun. Oh iya, itu dia maksud gua. Mereka itu juga pelapisnya menurut gua masih agak kurang gitu. Buktinya pada saat si Kane sama Scholes nggak main di final, yang dia mainin jadi gelandang itu kan Nicky Butt sama Beckham jadi gelandang sentral, dia taruh Giggs di kanan, Blomqvist di kiri, dan ternyata nggak jalan. Walaupun Beckham punya kemampuan main sebagai gelandang, cuma Beckham punya kemampuan main sebagai gelandang tengah itu udah mau akhir karirnya, ya. Dan itu masih awal-awal. Itu masih awal-awal gitu loh, 98-99 itu bisa dihitung gitu. Jadi maksud gua yang 5 tahun main ya. Yang bisa jadi United ini mulai kehabisan bensin, mulai kecapean. Yep, setuju. Menurut gua gitu loh. Karena lu bermain di 4 kompetisi dan efek dari yang kemarin lu bermain 10 partai dalam 30 hari kayak baru mulai berasa sekarang. Itu yang kalau gue lihat. Sehingga kayak Casemiro, kemudian Licha juga ada penurunan performa kok kalau menurut gue. Oh iya, Licha De Gea mungkin gara-gara masih terbawa yang 7-0 ya, tapi basically kemarin tuh kelihatan kok. Makanya gue salut sama mereka bisa mempertahankan skor imbang itu dengan kondisi no one played well. Nggak ada yang bermain 100% bagus kita bisa bilang. Tapi they all played for each other. Itu yang membuat perbedaan antara musim-musim sebelumnya ketika individually mulai stres satu, yang lainnya ikutan stres kayak waktu kejadian Liverpool itu. Kemarin they played for each other, they covered for each other. Tapi ya kelihatan bener kayak lu bilang, fatigue is playing the game.
kalau dibilang dev squad kita tetap ada pemain muda kita, tapi ya memang jomplang banget. Iya. Ya. Maksudnya di Casemiro lu nggak punya pelapis yang sebadan. Iya. Lu motor siapa? McTominay, ntar lu ngomel-ngomel. Ya kan? He was not bad. Oh kemarin not bad. Not bad. Itu maksudnya kan levelnya tidak seperti Casemiro gitu loh. Nah, jadi mengingat hal tersebut, gua rasa untuk Premier League udah lu fokus 4 besar aja. Ya. Lu udah 16 poin plus ya memang lu punya win game in hand ya gitu. Tapi maksud gua a bit impossible lah. No, it is impossible, dan kita seperti yang kita dari awal musim juga udah kita bilang, kita nggak nyari juara. Nggak. Kita ngejar-ngejar aja. Kalau Kita nggak dapat nyari syukur. juara kok, kita cuma nyari di atas Liverpool doang. Yoi. Intinya dapat syukur, nggak dapat Apa lu? nggak dapat ya udah kan gitu. Dan menurut gue bener, gue setuju dengan apa lu bilang. Premier League itu udah harus jadi second priority sekarang. Iya. Prioritas utama lu tuh udah ya di cup-nya. Ya balik lagi, Erik ten Hag adalah cup manager untuk saat ini. Iya. And Tinggal that's lu mau fine. cup yang mana? B, Iya. C, D, serah lu aja. Toh kalau dapat dua-duanya juga tetap aja win. Ya, if you know lah yang cup B, C, D tadi. Patrick agak lambat sedikit soalnya. Ya karena itu udah lama enggak soalnya kan, jadi dia nggak ngerti. Gitu. Jadi maksud gua lawan Casemiro tidak akan main 4 partai di Liga Inggris. Ya. Di Inggris ya. Inggris. Lokal, Fulham perempat final plus 3 Liga gitu ya. Iya. Jadi menurut gua lawan Betis sudah lu maksimalin aja dia. Yep. Kalau gua bilang nanti lawan Betis ya mainin aja Sabitzer udah. Justru Fred yang mesti lu istirahatin sekarang. Ya karena lu harus fokuskan Tanpa untuk mengurangi rasa hormat. Fulham. Biar Dia di Premier termasuk- League aja deh ya. Hah? Biar buat Premier League. Iya. Dan menurut FA gua- Cup, dan FA Cup. Iya, FA. Jadi maksud gua kalau gua boleh memilih sih gua akan memainkan si Casemiro dengan si Sabitzer Sabitzer. ntar gitu. Ya. Itu sih kalau gua ya. Jam berapa sih nanti? 0 enggak, kita duluan. United duluan yang jam 3 Arsenal. Oh gantian ya kemarin kita. Iya, United itu duluan. Berarti kita jam 00.45 kalau gua nggak ya. salah. Oke. Wah, udah tidur dulu. Sabitzer, Casemiro. Sabitzer, Casemiro, Rashford, Sancho. Karena Anthony kan sakit ya katanya ya, nggak dibawa kan? Iya. Kemarin yang ikut latihan. Ya, Sancho, kemudian ya Weghorst, back tengah, gue sih Lisandro Bentar, sama Anthony, Varane ya. Anthony, Garnacho. Anthony nggak main. Anthony, Sancho, terus Anthony kok nggak Anthony? main. Si Rashford, Sancho, Weghorst, Bruno. Weghorst, Udah, oke. Bruno mau nggak mau. Lu nggak punya yang Ya, lu nggak punya playmaker. bisa lagi gitu loh ngontrol permainan. Ya lu bisa sih ada Sabitzer kalau lu mau coba ya. Dan kemarin gue sempat baca ulasan, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mainkan Sancho di posisi nomor 10 kayak kemarin lawan Soton. Menurut secara statistik babak pertama Sancho kemarin itu nggak jelek. Sebelum kartu merah. Sebelum kartu merah tuh nggak jelek, passingnya dia, akurasi umpan, terus chances creative gitu-gitu nggak jelek di posisi nomor 10. Jadi bisa jadi kalau misalnya si Bruno main lu di mau kanan. mainin Pellistri di kanan, Yes. ya oke. ya udah lu main 4-1-4-1 ya, lagi ya. dengan Casemiro, Sabitzer, Sancho, kiri lu taruh Rashford, striker Weghorst gitu. Iya. Bruno lu kasih istirahat dulu. Kalau gue sih gitu. Mendingan itu dong. Iya. Plus, Karena kan Pellistri Ten Hag juga udah berapa bisa- kali main 4-1-4 dan Pellistri juga nggak jelek kok, Iya. tidak mengecewakan so far gitu loh. Itu cuma kalau untuk back tengah sih gue masih Varane sama si Oh iya, itu nggak ada. Ya balik lagi kayak tadi, fokus utama kita sekarang ini ya udah di cup aja dulu gitu loh. Malaysia lu mainin Wan Bissaka. Karena gini, Shaw lu istirahatin dulu ya. so istirahatin karena kelihatan capek gitu pemain-pemain ini. Dan kenapa kalau untuk back tengah gue masih lebih memaksa Varane sama Lisandro Martinez karena ini udah partai do or die bagi Betis. Ya. Lu kebobolan di menit-menit awal, mental ngaruhnya. Ya. Secara psikologis nanti mental mereka akan terangkat segala macam bla bla bla. Jadi menghindari itu ya lu mainkan komposisi back tengah terbaik. Itu kalau gua lawan Betis. Dan ngejar 2 gol itu nggak susah ya Enggak. untuk menyamakan. 3 gol. Ya kan untuk 3 gol untuk menang. Enggak, kalau 2 gol masih kalah lah mereka agregat. Emang pakai agregat? Enggak lah, kalau 2 gol Betis kan baru 4-3 skornya. Oh iya. Gimana sih? Ah. Kan oh iya 4 ya. leg pertama 4-1 gitu. Cuma maksud gua gol cepat itu ngaruh Iya, gitu. iya. Pada saat misalnya lu kebobolan di 15 menit awal, mental lawan pasti Iya. akan membuncah gitu. Oh, bisa gitu. Gitu kalau yang gua khawatirin. Jadi Yang gua khawatirin justru babak pertama dikontrol bola. Jadi nggak di force mereka. oh ya nggak apa-apa, Tempo. kalau lu bisa kontrol the game ya lakuin. Kalau gue sih itu. Kalau bisa. Ya. Enak. Ya, enak. Itu sih kalau menurut gue ya. Dan ada sari berita tidak penting, udah banyak minta.
Tadi bukannya awal-awal udah sari berita tidak penting ya? Enggak, belum. Itu tadi yang Liverpool tuh. Sari berita tidak penting. Paul Pogba kembali mengalami cedera. Nggak penting banget, bener-bener nggak penting banget. Emang satu musim ini main berapa kali udah Bang untuk Juventus? Sehingga total Pogba sudah tidak bermain sekitar 80% kalau nggak salah match Juve musim ini. Artinya dalam 3 tahun terakhir dia bermain berapa game? Artinya dalam 3 tahun terakhir Pogba lebih banyak melakukan dance gak penting dibanding Main basket. dibanding menampilkan skillnya di lapangan. Nah itu sari berita tidak penting. Udah banyak minta. Iya. Kalau dari gue itu, kalau dari lu nggak tahu gue ada apa? Nggak ada sari berita tidak penting, nggak ada. Gue nggak ngikutin bola selama seminggu ini, sorry guys. Tuh, jadi kalau lawan Southampton itulah. It's a 2-point loss karena wasit itu jujur, tapi I'm still proud of the team. Cara mereka bermain itu apa ya? Kemarin waktu nobar juga gue bilang kan, draw rasa menang, bukan dalam arti menang gimana ya? Nggak ada rasa sakit hatinya gitu loh. We played well. Kita sakit hatinya cuma ada kepada wasitnya doang. Kepada tim nggak. Sama mantan ada nggak sakit hati? Gue mah orangnya gitu bang. Gue mah semua mantan jadi teman. Ya berharap jatah sih lo. Ada anaknya di sini bro. Gitu. Jadi lawan Southampton tuh udah gitu ya, shit happen. Yang ketiga musim ini ya kalau dipikir-pikir ya. Palace, Leeds seri gitu kan? Palace 2 kali lagi. Enggak dong, Palace yang 1 menang. Ya tapi kan dirugiin juga kita kan sama wasit. Kita nggak dirugiin, pokoknya stumble over Palace, Leeds sama Southampton kemarin. Lu bayangin kalau 3 partai itu menang, lu dapat 6 poin tambahannya. Udah cuma selisih 10 poin. Iya, 10 plus 1 game in hand 7. Aduh, ya udahlah ya gitu. Mungkin tim ini belum diberkahi untuk menjadi juara IPL musim ini gitu. Takutnya ntar nggak apa-apa, dari awal kan kita udah bilang. Iya. Kalau nggak kita, mendingan Arsenal juara. Ya. Menunjukkan bahwa proses Arteta itu ada. Ya. Gue kemarin ada, ini tadi berita tidak penting dari gue dah. Ada yang ngedebat-debat kayak kau. Ada yang ngedebat-debat sama aku kan. Sok-sok meme, sok-sok yang playing satir kayak gitu kan. Sampahnya teh anjing-anjing kayak gitu. Enggak. Kan itu sebenarnya ngecek lu pernah nyebut Arteta out itu nggak perlu lu scroll ke bawah. Enggak. Lu tinggal tulis di keywordnya aja ketahuan lu pernah ngoceh apa enggak. Jadi gue bilang. Misalnya Patrick titik 2 ya? Iya, pokoknya lu masuk ke akunnya terus di atasnya itu search aja kata-katanya. Udah, gue ketemu ini orang Arteta out banget dulu. Dia bilang, oh iya bangga banget ya jadi pendukungnya. Mungkin dia udah belum gue bilang ya, lu Arteta out atau mungkin dia udah nggak ngerasa gue bakal arahin ke sana. Dihapus dong sama dia semua tweet Arteta aja. Padahal kan gobloknya kan gini. Kalau gue udah berani ngomong kayak gitu, artinya pasti udah gue screenshot dong. Ngilang sendiri, belum gue upload udah ngilang. Itu benar-benar nggak penting. Kalau yang Pogba tadi itu agak-agak penting sedikit itu. Apa pentingnya? 3 musim gak main, apa pentingnya? Gak usah main bola aja lah. Terima gaji buta lu 3 musim ini. Gila ya, masih banyak mendewakan dia segala macem gitu. Gue sih tidak overrated terhadap Pogba, cuma maksud gue memang dia reality man. Iya. Kalau Bruno sih gue bela, gila apa? Sama kayak gue, kalau orang bilang, bang kenapa sih benci banget sama Jesse Lingard? Dia kan akademi apa semua. Ya. Gue nggak benci, gue nggak suka aja apa yang dia lakukan selama dia berseragam MU di beberapa tahun terakhir aja gitu loh. Seberapa banyak Lingard bermain buat Forest musim ini? Gak ada, hampir, ya ada lah, cuman maksudnya nggak banyak. Hendo aja nggak dipakai sekarang ini kan? Di Henderson cedera kan? Cedera. Oh, iya? Di Henderson cedera. Jadi balik lagi ke pembahasan United, itu sih ya kalau lawan Betis ya udah lu fokusin ke Eropa aja, udah perempat final ya kan, semoga bisa melangkah lebih jauh. Dan pada saat nanti main gitu ya, jangan pernah ada di pikiran lu bahwa ini udah aman nih, kita udah lolos nih, bahaya. Nggak ada. Tapi gue sih percaya pemain United kan main profesional yang pengalaman jauh lebih tinggi lah dari kita gitu. Arsenal leg pertama seri kan ya? Ya, dua-dua. Gitu. Jadi menjaga fokus, terus kalau boleh berharap back tengahnya jangan Maguire, Lindelof lah. Gitu. Gue sih Varane, Lisandro sih lebih oke gitu. Kayaknya malam ini begadang full lah kita.
Gue sih penasaran nonton Arsenal. Enggak. Karena bagi gue dia di Eropa, the only team yang kira-kira bisa jadi stumbling point Manchester United ya tinggal Arsenal. Tapi sebenarnya seru sih kalau United ke final Europa League ketemu Juventus terus Pogba main. Itu seru banget tuh. Ramai sih itu. Hah? Seru. Dia 2 tahun berturut-turut dia di semifinal. Jangan sampai final, semifinal aja. Kan gue bilang tadi kalau ketemu di final, apa pula hubungannya ke semifinal, lontok. Kita terakhir final juga ya? Yang sama Pogba? Lupa gua. Iya. Final. Apa, Ben? Ya udah ya. Udah. Yang Sudah terakhir terkait penjualan United 10 hari ke depan akan ditentukan ya. Iya udah mau Ya. ketemu perwakilan masing-masing. Harus masuk bidding yang baru kalau nggak salah kan. Iya. Cuma Qatar tuh udah sangat firm bahwa ya udah ini gue beli, gue bayar utang-utang lu segala macam bla 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 gitu ya. Mau ambil nggak ya udah. Ya. Cuman si Glazer kan mintanya 8 sekarang. Enggak. 8B kan bukan? Cuma minta naik dikit aja. Oh ya? Ya. Oke. Ya, kacau ini memang. Jadi 10 hari cukai ya kalau gua sih tetap dibandingin 10 hari dari sekarang? ya 10 hari. Oke, berarti pas aku lagi dari sana ya? Ya. Ada macam-macam ikutan demo aku bisa. Nggak tahu kalau gua sih masih mungkin masih lebih sergin sih ya. Kalau walaupun dia beli utang juga katanya ya. Jatuhnya utang, cuman maksudnya kalau gue jujur, gue Jim Ratcliffe dari awal ya. Cuman in terms of business wise mungkin oke lah, ini Qatar mungkin punya secara finansial mungkin lebih kuat. In terms of will I do everything for this club, gue sih di Jim Ratcliffe-nya. Iya. Tapi dia beli utang juga kan? Nah itu dia yang jadi kendala, jadi iya. PR lagi. Itu dia sih, karena gue takut. Dia beli utang plus hutang yang kemarin gimana kan? Ya gitu. itu satu. Tapi kalau Qatar juga gue ngeri ntar dia boko-boko kayak City, kayak Newcastle nih mulai gitu loh. Karena Ya. sekarang itu kalau lu lihat di Eropa tuh istilah gue lagi perang bintang. Kalau lu perhatiin kasusnya tuh ya, yang pertama kena kemarin Juve, habis Juventus, City, habis City Juve, habis Juve Barca. Lu nemu nggak benang merahnya apa? Ini adalah tim-tim yang mempelopori Super League. Barca sama City kan, iya. sementara Juve kan yang diajak, gitu loh. Ini menunjukkan bahwa UEFA macem-macem loh sama gua sikat nih. Cuman Terus Madrid kan kemarin udah kena berita nggak enak. Itu kan yang gue tweet kemarin. Iya, yang masalah wasit apa segala ya. Untungnya United nggak ikutan kan udah kan, Iya. ditarik diri sama si itu kan, sama Premier yang akhirnya bilang nggak mau segala macem gitu. Iya. Cuman itu sih kalau gue lihat. Cuman kalau masalah yang kayak gitu ya oke lah, itu dari awal juga kan yang harus sudah kita awasi. Ada perbedaan di antara tim-tim yang di bawah Qatar ini ya dengan Manchester United. City ya jelas Qatar suka-suka dia mau bikin Kuwait suka-suka dia mau bikin seperti apa karena ya fansnya juga nggak banyak, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. PSG it's a big club, supporternya ada, tapi tidak akan sevokal yang ada dengan Manchester United. Lu lihat aja, Glazer nggak mau keluar, mereka turun. So, gue yakin di supporternya kita sih, mereka akan tetap mengawasi karena kayak fondasi-fondasi Manchester United yang ada di fondasi supporter yang ada di sana juga cukup aktif dari tahun 2005 mengawasi Manchester United-nya gitu loh. Jadi mudah-mudahan sih in that term, karena yang kayak kata lu, gue sih jujur gue pengen Sir Jim Ratcliffe, you get your local boys untuk di sana kan. Apalagi kalau misalnya Beckham yang rumor-rumor ingin ikut konsorsiumnya kan. I want that. Cuman kalau lu mau secara bisnis realitanya adalah kesehatan untuk Manchester United, Qatar is probably it's very wealthy. Itu dia masalahnya. Terus yang terakhir adalah Julia Roberts, Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman. Pep Guardiola meradang. Karena pada saat ke Manchester, Julia Roberts memilih untuk datang ke Manchester United. Ya iyalah. Padahal Julia Roberts itu katanya artis favoritnya Pep. Salah satu artis favoritnya Pep. Ya iyalah lu ngelatih klub kecil. Ya itu makanya Pak. City itu siapa? Nggak dipandang. Itu Julia Roberts tuh nggak perlu duit, nggak ngelihat tuh lu punya apa. Yang dia lihat, wih keren ya abang ini. Gitu. Oh kan? Ada satu lagi di Twitter kemarin agak lucu nih. Apa? Ada fans Liverpool. Udah postingan lama sih dia ya. Cuman jadi naik lagi gara-gara kena retweet gara-gara 7-0 kemarin. Dia posting, wah, the only club in this country with the most beautiful trophy room katanya kan. Di gambar ujung fotonya itu logo Manchester United. Oh, oke. Jadi dia ngambil foto trophy United,
diposting sebagai trophy roomnya si Liverpool. Yang ngomentarin semuanya, haus pengakuan anjing. Enggak, dan yang kocak ya yang ngamuk-ngamuk adalah fans Liverpool. Goblok, kalau misalnya lu mau apa, jangan bikin malu. Lihat itu logonya minimal lu crop kek. Bodoh. Jadi siap-siap begadang. Yap. Dan minggu ini kita tidak ada poros nobar ya. Kita libur dulu. Kasih kesempatan sejenak untuk istirahat, menyambut Ramadan juga, biar badan lebih fit. Ya kalau nonton di rumah. Ya. Insya Allah nanti bulan puasa kita tetap akan ada bikin. Mungkin akan ada poros bukber. Buka bersama. Cuma konsepnya tidak di waktu buka ya. Mungkin setelah. Jadi kalau misalnya match-nya jam 10, kita akan mulai di jam 9 setelah taraweh. Nanti dengan paket ada makanan segala. Mungkin akan seperti itu. Gitu loh. So stay tune semuanya. Terima kasih untuk support kalian. Poros Salam masuk tahun keempat tahun ini. Yap. Nggak berasa anjing. Gitu ya, 4 tahun gua nahan amarah terhadap Patrick. Sekali lagi doain bapaknya Patrick untuk semakin lekas membaik. Amin. Karena doa dari hati yang tulus insya Allah akan sampai dan akan berbalik ke kalian. Itu aja, gue Fuad, gue Patrick, dan itu Minpor yang mau nonton konser. Bye. Bye.